Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ori Hasan, si tukang urut acak adul. Oke teman-teman, kali ini saya dapat pasien dan alhamdulillah pasien kali ini hanya sekedar lelah capek ya karena kerja, dan beliau pun bersedia untuk diambil momen-momen pemijatannya. Dan seperti apa pemijatan dan refleksinya, karena ini yang jelas susah tidur juga karena saking capeknya. Kita lihat. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu. Harapan dan doa, barokah umur, barokah rezeki, amin ya robbal alamin. Yuk kita saksikan. Baik teman-teman, mohon maaf ya, kali ini suara saya dubbing dikarenakan ada suatu hal yang sifatnya privasi ya, saat proses pemijatan dengan si pasien. Oke teman-teman, kali ini saya mulai cek titik-titik yang dikeluhkan si pasien. Setelah saya cek kembali, saya sebelum memulai pemijatan saya lakukan buka tutup jalan darah terlebih dahulu ya teman-teman. Fungsinya apa dan tujuannya apa, itu sudah ada di video saya ya, yang di manfaat buka tutup jalan darah. Dan buka tutup jalan darah diawali dengan penekanan atau penutupan jalan darah di bagian bawah lutut ya, di lutut dalam, selama sekurang-kurangnya 2 menit atau 3 menit. Jadi kalaupun lebih, itu lebih bagus ya teman-teman. Ya teman-teman, sembari saya menjelaskan, dan saya ucapkan terima kasih ya tentunya kepada teman-teman yang selalu support saya dengan menonton video-video saya. Setelah dari pemijatan kaki di bagian lutut, dilanjutkan dengan penekanan di bagian telapak kaki ya. Kalau yang diinjak itu kaki kanan, berarti yang menginjak di telapak kaki adalah telapak pakai kaki kiri. Tapi untuk di bagian bawah lutut atau lutut dalam itu pakai kaki kanan. Dan sebaliknya ya teman-teman, kalau di bagian kaki kiri di bagian lutut dalam itu pakai kaki kiri. Makanya saya mohon maaf sebelum sampai ke titik di sebelah kaki kiri, saya agak membelakangi teman-teman semua ya, atau membelakangi para penonton. Sama ya, dilakukan selama sekurang-kurangnya 2 menit atau 3 menit, lebih bagus. Setelah kaki kiri
kita lanjut ke setelah kaki kanan lanjut ke kaki kiri ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Jadi saya sekali lagi mohon maaf, bukan maksud untuk membelakangi para penonton ya, dikarenakan HP saya atau kamera saya cuma satu ya, dan ini sekali lagi mohon maaf atas ketidaksopanan atau kenyamanan para penonton. Harap dimaklum ya, karena di sini masih YouTuber pemula, modal pun masih sangat minim sekali ya. Dan ada kisah kemarin, pengalaman. Saya sudah membuang-buang waktu, energi. Ada 3 konten yang terbuang sia-sia ya, atau gatot alias gagal total. Dikarenakan apa? Karena HP saya ngeblank. HP satu-satunya untuk editing, untuk shooting, HP-nya ngeblank. Jadi semua data rekaman, baik rekaman maupun editing yang sudah jadi, hilang begitu saja. Ya, minta doanya teman-teman, dan minta dukungannya serta supportnya agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan tips-tips pemijatan, tentunya berguna untuk kita semua. Dan mohon maaf sekali lagi teman-teman, bukan maksud untuk tidak sopan, karena video ini saya dubbing. Karena sekali waktu banyak obrolan-obrolan yang memang sifatnya privasi ya dengan si pasien. Oh ya teman-teman, setelah melakukan proses buka tutup jalan darah, saya lanjutkan dengan titik refleksi di bagian telapak kaki dan di jari-jari kaki dan ruas-ruas jari-jari kaki, dengan tujuan untuk merangsang saraf-saraf yang mengarah ke kepala, ke perut, ke pinggang, dan saraf-saraf yang mengarah ke lutut, agar saraf-saraf tersebut terangsang dan segar kembali. Seperti itu teman-teman. Titik demi titik saya lakukan ini sebelum proses ke seluruh badan, dan dilanjutkan dengan proses perangsangan dari
ruas setiap jari kaki ya. Kembali lagi untuk merangsang saraf-saraf yang menghubungkan ke area kepala, punggung, perut, paha, lutut, dan sampai ke pusat otak ya. Dengan tujuan supaya peredaran darah segar kembali ya. Seperti penjelasan video yang sebelumnya tentang manfaat pijat dan olahraga. Nah, di situ saya jelaskan lebih detail. Kenapa saya fokus ke titik-titik di telapak kaki? Karena pusat dari telapak kaki itu saraf-saraf besar maupun kecilnya selalu terhubung ke arah pusat atau otak, ke kepala, dan ke bagian-bagian yang lain. Dan bagi teman-teman yang mau coba pijat urut, refleksi, atau bahkan bekam, teman-teman bisa langsung datang ke tempat saya yang bertempat di seputaran Lebak Bulus ya, dekat dengan Kelurahan Lebak Bulus. Di sini si pasien mengeluh kecapean atau lelah, dan hasil dari pantauan titik pijat refleksi saya simpulkan si pasien ini kurang darah karena ada bagian-bagian titik refleksi yang pasien rasakan sangat sakit. Artinya ada bagian yang menghubungkan ke arah kerja jantung, peredaran darah, yang memang beliau ini saya simpulkan kurang darah, sehingga terjadilah lelah, letih, dan susah tidur. Makanya saya sarankan kepada pasien untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang memang merangsang naiknya tekanan darah. Di sini saya pemijatan di bagian di mata kaki, samping mata kaki, dan baik kiri maupun kanan, dengan tujuan agar si pasien dapat lelap tidur, karena beliau merasakan susah tidur ya karena lelah.
Dan ada yang berbeda di pijat urut saya. Sekali lagi saya mohon maaf untuk para pijat urut tradisional, karena masing-masing punya cara, punya trik, dan punya keyakinan. Tapi pada dasarnya sah-sah saja ya, apapun caranya, karena masing-masing terapis atau si tukang urutnya itu punya cara tersendiri. Kalau saya lebih suka rileks, santai, pelan, dan tidak terburu-buru ya. Jadi terlihat seperti santai, tidak buru-buru untuk menyelesaikan di setiap pijatan maupun urut atau message yang saya lakukan. Kenapa saya simpulkan si pasien kurang darah? Banyak ya, seperti tadi titik-titik refleksi, dan saat pengurutan atau message yang saya lakukan itu ada bagian-bagian yang memang di area betis, terus lengan kaki itu terasa kaku, seperti darah kotor ya, atau angin ya. Dan ketika saya pijat di area paha, sekali lagi beliau merasakan sakit yang luar biasa, karena setiap kali si pasien bangun dari tempat duduk maupun jongkok selalu pusing, gelap, kunang-kunang. Setelah saya pijat dan titik refleksinya, sembari kita tanya-tanya, yang dikeluhkan seperti itu. Maka dari itu saya menyimpulkan si pasien memang super lelah ya. Dan setelah dari pijatan, saya cek kembali di bagian punggung telapak kaki, mana area mana yang masih sarafnya belum lemes, saraf mana yang masih kaku. Di bagian ini untuk area belakang, di persis di atas punggung telapak kaki, alhamdulillah sudah terasa enak menurut si pasien. Dan saya pun merasakan ada sedikit ganjel di bagian punggung yang saraf besarnya, artinya paha di sebelah atas itu belum saya pegang. Jadi masih ada lurusnya jempol, itu punggung telapak kaki lurus jempol masih
terasa sakit, masih terasa ganjel. Seperti itu teman-teman. Dan ini langsung saya balik karena proses demi proses saya lakukan sampai tuntas di kaki ya, sampai ke paha. Makanya langsung saya balik dan langsung saya pijatan di bagian paha. Dan sekali lagi mohon maaf apabila posisi saya terkadang membelakangi para penonton ya, teman-temanku semua. Kembali lagi, alasannya harap dimaklum, karena tidak mungkin saya harus kesana kemari membawa kamera HP ya, dikarenakan saya masih pemula dan masih belum ada asisten yang untuk khusus kameramen. Nah, seperti itulah teman-teman. Dan untuk pemijatan, penekanan atau penyusuran di bagian paha, posisi kaki harus ditekuk karena atau supaya tidak otot itu tertarik. Jadi untuk melemaskan otot di bagian paha. Setelah pengurutan di bagian paha, saya lanjutkan dengan pengecekan di punggung telapak kaki kembali, dengan tujuan untuk mengetahui apakah pemijatan yang saya lakukan di paha, baik paha bagian atas atau paha bagian belakang atau paha bagian depan atau paha bagian belakang. Nah, ini saya cek kembali dan ternyata masih sedikit terasa sakit, makanya saya ulang kembali untuk melepaskan saraf-saraf dan otot-otot yang ada di bagian paha kembali. Nah, ini seperti ini, si pasien terlihat kesakitan ya, karena sakitnya ini memang di bagian paha memang campur aduk antara sakit dan geli. Setelah melakukan itu, saya cek di bagian kanan kiri pinggul ya. Di pinggul saya cek apakah masih ada gerinjel-gerinjelnya apakah tidak. Setelah itu saya lanjut ke bagian tangan ya, karena untuk merangsang kerja jantung, otak yang langsung mengarah ke bagian kepala. Dan sini saya coba cek apakah saraf-saraf di bagian gigi
itu merasa sakit atau tidak. Jadi saya sembari menunjukkan kalau sakit itu pasti sakit, dan setelah saya cek ternyata tidak sakit. Alhamdulillah. Dan bagian ini di ibu jari ya, si pasien terasa sakit karena memang di sini titik-titik seperti di bagian telapak kaki ya, yang selalu mengarah ke bagian kepala, langsung ke kepala, ke pundak, ke telinga. Sama di seperti kaki, saya cek di telapak tangan di bagian atas, saya cek titik demi titik apakah ada saraf-saraf yang memang kaku atau bermasalah. Kenapa saya selalu utamakan sebelah kanan dahulu untuk pengurutan atau pemijatan? Karena sesuai sunnah selalu didahulukan yang kanan. Dan di sini saya menunjukkan ya, seandainya beliau di rumah susah tidur, bisa dilakukan sendiri di rumah untuk titik-titik refleksinya atau pemijatannya. Dan dilanjut saya mulai melumasi terlebih dahulu untuk area tangan untuk memudahkan pengurutan otot dan saraf bagian lengan sampai ke tangan untuk lebih rileks, biar otot dan saraf itu tidak tegang. Dan untuk melancarkan darah yang memang bersembunyi atau darah kotor yang bersembunyi di area-area ruas-ruas setiap lekukan atau sambungan tulang. Dan di sini saya cek terus sembari apakah ada angin yang memang masuk ke area-area tersebut. Nah, di sini saya cek apakah saraf-saraf di bagian pundak di atas lengan itu ada yang bermasalah, dan alhamdulillah memang tidak ada masalah ya. Berarti fix memang beliau ini sangat capek dan perlu relaksasi dengan pemijatan. Dan saya berharap dan berdoa untuk si pasien segera sembuh dan teman-teman pun selalu sehat. Dan saya ulang kembali ya, saya membuka peluang untuk kalian yang mau belajar, yang mau nyobain pijat turut si tukang urut acakadul, silakan merapat ke tempat saya. Nah, di sini saya sisir demi sisir setiap otot demi otot di bagian tangan dan lengan, sembari menjelaskan kepada si pasien, karena barangkali di rumah bisa dilakukan sendiri. Dan syukur alhamdulillah
selain beliau pijat urut di tempat saya, alhamdulillahnya masih ada persediaan jamu godoknya, jadi bisa dibawa pulang atau diminum langsung di tempat ya, untuk merilekskan atau mengembalikan stamina kembali. Sama di bagian tangan yang kiri pun saya lakukan. Ini sangat terlihat ya, si pasien terlihat sakit ya, karena langsung menghubung saraf ini lagi-lagi ke pusat otak atau ke kepala. Dan di sini saya pun cek kembali ya, menunjukkan apakah ada yang sakit giginya. Ternyata tidak ada, karena saya pegang di area saraf-saraf yang menghubung ke arah gigi. Dan alhamdulillah memang beliau tidak sakit gigi, makanya saraf-saraf yang menghubungkan ke gigi tidak terasa sakit. Titik demi titik di bagian tangan kiri pun saya cek titik demi titik untuk mengecek bagian-bagian mana yang memang ada saraf atau otot yang tegang, yang bermasalah. Dan ada baiknya teman-teman, kembali lagi fungsi minyak ya. Saya di sini pakai minyak lentik, kalau bahasa Jawa itu minyak lentik atau minyak buatan sendiri ya, dengan dicampur pakai asam jawa. Kenapa saya pakai asam jawa? Untuk mengembalikan ya kulit atau menyegarkan saraf-saraf yang setelah itu dipegang. Dan alhamdulillah persediaan untuk lulurnya atau bedaknya saya sarankan dipakai di rumah sebelum tidur, yaitu bedak beras kencurnya. Karena ini prosesnya di tempat, makanya saya bawakan untuk dibawa pulang. Dan ini adalah proses penutup, di mana saya mengecek bagian-bagian pundak, leher, kepala, apakah memang ada yang bermasalah. Dan ternyata alhamdulillah memang tidak terasa ada angin ya, atau masuk angin. Memang fix si pasien ini kurang darah, dikarenakan mungkin kurang istirahat ya, istirahatnya kurang. Makanya teman-teman istirahatlah cukup 8 jam ya. Kalau kurang dari 8 jam pasti banyak penyakit, entah itu kurang darah,
kurang semangat, lemah, letih, lesu. Apalagi si pasien ini, beliau itu kerja di lapangan, jadi lebih capek ya. Bekerja di lapangan itu lebih capeknya karena semua dipakai ya, baik otak, tenaga maupun pemikiran. Dan mohon maaf ya teman-teman, sekali lagi bukan maksud untuk membelakangi para penonton. Lagi-lagi kembali ke alasan semula. Ya seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan dengan video ini dan penjelasan dubbing saya memberikan minimal penjelasan kepada teman-teman, atau ya sekedar pengenalan bagian-bagian pengenalan titik-titik pemijatan dan alasan-alasan lainnya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam tukang urut acak-adul. Tetap semangat berkarya untuk teman-teman semua. Harapan doa selalu sehat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video-video berikutnya ya.